so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Dalam dunia modern sekarang ini, umat Islam tentunya tidak bisa lepas begitu saja dari sistem ekonomi maupun perbankan konvensional yang telah eksis. Akan tetapi, dengan memahami sistem ekonomi Islam ini, diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi umat Islam. Paling bisa mengambil sikap secara tepat dan bijak ketika harus bersinggungan dengan masalah-masalah kehidupan ekonomi global saat ini. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Bangunan ilmu ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu yang pertama tauhid, keimanan, yang kedua adil, keadilan, yang ketiga nubuwah, kenabian, yang keempat khalifah atau pemerintahan, dan yang kelima ma'at atau hasil. Nah, dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu prinsip kepemilikan multijenis atau multiple ownership, kebebasan bertindak atau berusaha atau freedom to act, serta keadilan sosial atau social justice. 5 nilai universal memiliki fungsi seperti fondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Yang pertama ada tauhid atau keesaan Allah, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Yang kedua ada al-adal atau keadilan, yang memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga ada nubuwah atau kenabian, yaitu menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam menentukan segala aktivitas di dunia. Yang keempat ada khalifah, pemerintahan. Peran pemerintahan adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah ma'at atau hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Bagian kedua memiliki fungsi tiang yang merupakan turunan dari nilai-nilai universal. Yang pertama ada multiple ownership atau kepemilikan multijenis, merupakan turunan dari nilai tauhid dan adal. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetaplah Allah. Yang kedua freedom to act atau kebebasan bertindak atau berusaha. Nah, ini merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil, dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Nah, dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat Rasul, yaitu ada sifat sidik, amanah, fatona, dan tablik. Nah, selain itu, tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintahan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Dan yang ketiga ada social justice atau keadilan sosial, merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'at. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin. Seperti fungsi atap, dalam sebuah bangunan, nilai yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman dari luar adalah akhlak. Nah, akhlak sendiri merupakan sikap manusia dalam bertingkah laku yang diharapkan sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah atau kemenangan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran serta Sunnah Rasul. Nah, prinsip ekonomi Islam sendiri ada 4. Yang pertama yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup, bukan pemuas keinginan. Yang maksudnya yaitu dengan hidup hemat, maka secara otomatis kita akan terhindar dari kerakusan dari hawa nafsu. Jika kita ingin tampil mewah, maka dapat menjerumuskan menjadi orang sombong yang akan membawa banyak masalah. Sebab orang yang memiliki sifat demikian bakal selalu merasa tidak cukup dalam hidupnya. Nah, yang kedua yaitu menjalankan usaha-usaha yang halal.
Dan yang ketiga, implementasi zakat. Selain zakat, dapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela, yaitu ada infak, sodako, wakaf, dan hadiah. Dan yang terakhir yaitu penghapusan atau pelarangan riba, yaitu menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudoroba dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit atau kredit sistem termasuk bunga. Etika ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Jadi dalam ekonomi Islam memiliki keterkaitan dengan salah satu teori etika, yaitu teori perintah Tuhan, yang mana dalam ekonomi Islam etika berfungsi sebagai titik pandang untuk mengarahkan dan menuntun operasional sistem ekonomi. Nah, dengan demikian etika ekonomi Islam merupakan suatu usaha penyelidiki atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku, tindakan, dan sikap apa yang dianggap benar atau baik dari syariat Islam dalam hal ekonomi sesuai tuntunan baik Al-Quran maupun hadis. Strategi pemanfaatan hasil pertanian. Pembangunan pertanian sangat terkait dengan ekonomi syariah karena kekuatannya terletak pada sektor ekonomi real dan peran vitalnya dalam mencapai hampir semua komponen. Banyak potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan seperti halnya memperluas akses ke pembiayaan dan membiayai proyek-proyek infrastruktur pertanian, tentunya melalui akad yang membawa pada sistem keuangan dan ekonomi yang adil. Penguatan lembaga keuangan Islam. Nah, di sini ada 4 strategi penguatan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu digitalisasi ekonomi syariah, yang kedua inovasi produk, yang ketiga pendalaman pasar dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah, dan yang terakhir yaitu menjaga integritas dan tata kelola yang baik pada operasional perusahaan keuangan syariah.